Sudah 12 purnama kehidupan kami dihabiskan di Insan Cendekia. 24 jam bersama setiap harinya tentu membuat kami saling mengenal satu sama lain lebih dalam. Bakat-bakat terpendam yang awalnya belum matang dan menonjol di tahun pertama, perlahan mulai muncul ke permukaan. Kala itu, setiap orang mulai dikenal dengan spesialisasinya masing-masing. Ada yang jago matematika, ada yang ngajinya merdu, dan bahkan ada yang mendedikasikan hidupnya untuk berorganisasi. Namun, di balik mayoritas teman-teman yang telah menemukan jati dirinya, terdapat beberapa orang yang masih mencari. Bahkan, hingga tahun kedua berjalan, ia masih bingung. Dulu waktu kelas 10, kalau misalnya ada yang ditanya, kenal Aska nggak? Mungkin orang bakal bingung mau jawab apa. Aska itu orangnya yang mana sih? Aska itu orangnya yang kayak gimana sih? Aska itu siapa? Dulu waktu kelas 10 kalau gue ditanya gitu juga gue pasti bakal bingung. Karena jujur dulu gue nggak tahu gue itu siapa, gue itu orangnya kayak gimana. Apa yang bedain gue dengan orang-orang lain, dengan teman-teman gue yang lain? Apa keunikan gue dibandingkan dengan teman-teman gue yang lain? Maka dari itu gue berpikir kalau selama di IC gue harus dikenal sebagai sesuatu, harus ada sesuatu yang bisa mendeskripsikan gue dengan baik, yang membedakan gue dari orang-orang yang lainnya. Kalau kata kakak kelas di Insan Cendekia, ada 3 cara untuk kita eksis di IC, yaitu dengan berpartisipasi aktif di organisasi, dengan jadi peringkat paralel, atau dengan berprestasi di Olimpiade. Gue juga bingung waktu itu, gue nggak tahu gue cocoknya di mana. Akhirnya ya gue setelah berkontemplasi dan konsultasi sana sini, akhirnya gue memutuskan kalau gue akan berjuang, membuktikan dan mencari jati diri gue di bidang Olimpiade. Selamat datang di roller coaster kehidupan gue. Semuanya berawal ketika gue menjadi siswa baru di MAN Insan Cendekia Serpong. Ketika itu, gue bertekad untuk menjadi anak yang jago di akademik dan bisa menjadi delegasi sekolah gue di Olimpiade Sains Nasional. Tapi ternyata gue tidak ditakdirkan untuk menjadi delegasi Olimpiade Sains Nasional. Nah, selama gue mempersiapkan diri gue agar bisa menjadi delegasi Olimpiade Sains Nasional, gue juga aktif di beberapa organisasi dan kepanitiaan. Nah, dengan segala dinamikanya, gue justru lebih jatuh cinta dengan dunia organisasi dan kepanitiaan itu dibanding ketika gue belajar untuk Olimpiade. Nah, sejak saat itu, akhirnya gue meyakini bahwa jalur gue memang di organisasi. Ternyata, krisis identitas yang dialami beragam ya. Namun, di tengah mayoritas orang yang berjuang pada jalur-jalur utama yang ada untuk menemukan jati dirinya, terdapat pula orang-orang yang tengah berjuang untuk hal lain yang jauh lebih mendasar, yaitu diterima oleh Insan Cendekia dan budaya-budayanya. Saya Hafiz, untuk kakak-kakak dan adik sekalian, saya tahu saya salah, mohon jangan ikuti saya. Saya Fulan, saya minta maaf. Ya, jadi di akhir semester 3, kelas 2, semester 1, sepertiga akhir, ada sekumpulan bocah-bocah pengen viral yang kena kasus. Kasusnya itu sebenarnya sepele sih buat sebagian orang. Cuma di saat itu adalah kasus yang fatal. Tiba-tiba kumpulan bocah viral itu tuh pada main game, bawa laptop ke asrama. Laptopnya itu milik teman kami, salah satu teman kami, yaitu Cubing. Kan kita main game yang namanya PES ya. Yeah. Itu pakai stick juga yang punyanya Nge. Yeah. Nge itu nama panggungnya Gali. Terus dia mainnya tuh di gedung I, kamar 113. Kamarnya Cubing, Eja, Boje, Icam. Nah, denah kamar itu diatur tuh. Kasurnya begini. Ini pintu. Set, lorong, ini kamar mandi langsung kan, gedung I. Ini kasur nempel tembok langsung dipepet 2 gini biar bisa tidur bareng. Terus di sininya nih lemari di sini susun 4 biji. Jadi ada ruangan di sini tuh yang buat gantung pakaian, ketutup. Jadi kalau orang lewat nggak bisa lihat. Lemari tuh. Udah singkat cerita main asik-asik, tiba-tiba
di hari Senin kami juga dapat kabar kalau laptopnya Cubing hilang. Padahal udah ditaruh di atas lemari yang buat nutupin tadi tuh. tempat istilahnya TKP lah. Tempat TKP ditaruh di atas lemarinya pakai tas Cubing yang biru Reebok. Tiba hilang, langsung rapat dadakan. Nah waktu itu sekumpulan bocah viral itu belum ada namanya, baru yang bercandanya sama, yang nyambung. Dia rapat tuh, laptop gue gimana? Laptop gue nih, wah fix disita sih, siapa yang ngaduin ya, udah mikirnya gitu tuh. Iya, Terus ada yang bilang kalau yang ngambil Pak Huda, anak kedis apa anak apa gitu bilang itu yang ngambil Pak Huda. Tadi gue lihat dia pakai tasnya Cubing akhirnya bingung kan tuh, aduh laptop gimana disita nih. Tapi hari itu nggak ada yang panggilan, nggak ada kabar dari guru siapa yang nyita, Cubingnya juga nggak dipanggil. Nggak, padahal tuh si Cubingnya tuh udah nanya ke Pak Hudanya. Oh, Nanya kayak, Pak laptop saya nggak ada di asrama, saya waktu itu bawa laptop, terus kok nggak ada ya sekarang? Pak Huda bilang nggak tahu tuh awalnya. udah tiba-tiba hari Rabu, Pak Huda bilang nggak tahu. Tiba-tiba Satu persatu dipanggil. Cubing dulu dah intinya, Cubing Iya. panggil, masuk. Ini laptop siapa? Oh iya benar. Laptop saya Pak, buat apa aja? Buat main game Pak di kamar. Jujur kan udah nggak mungkin kan. Terus si Cubing disuruh nyatet nama-nama yang main game. 12 orang ditulis dan ada yang kelewat. Nah gitu. Nadim. Berat, tentu. Dengan kesan bodoh yang melekat pada diri, tentu sangat memberatkan kehidupan di insan cendekia. Nyinyiran, tatapan tidak mengenakan, dan gestur-gestur tidak menyenangkan selalu mewarnai hari-hari di insan cendekia. Bukan hanya orang-orang yang dianggap berbeda dengan budaya insan cendekia saja yang mengalami hal-hal tersebut. Orang dengan satu atau dua kesalahan yang terlihat sepele pun mengalaminya. Memang, dunia insan cendekia ini tidak mudah lupa. Atau setidaknya, itu yang terjadi pada generasi kami. Ketika di organisasi, spesialisasi gua adalah di dana usaha atau yang kita kenal dengan Danus. Nah, di Insan Cendekia itu ada 3 acara besar. Namanya iFun, iCare, dan Sonic Linguistic atau Sonlis. Ketika kelas 10, gue diamanahkan untuk menjadi koordinator dana usaha atau Danus dari acara iFun. Nah, salah satu agenda kami adalah berjualan di Bazar Sonlis atau Sonic Linguistic. Sebelum hari Sonlis, pasti kita rapat dulu untuk nentuin mau jualan apa. Akhirnya, gue memutuskan untuk menjual es dawet. Pertimbangannya apa? Pertama, ketika hari Sonlis itu cuaca bakal panas. Kedua, peserta Sonlis itu ada 1.500. Dan gue ingin memanfaatkan 1.500 peserta ini untuk memaksimalkan profit gue. Akhirnya gue beli banyak. Hari pertama penjualan berjalan cukup baik. Kami berhasil menjual 1,5 box dari total 4 box yang kita beli. Ketika hari kedua, ternyata hal yang tidak diduga-duga terjadi. Apa itu? Cuaca hujan berkepanjangan. Nah, ini pun berlanjut sampai hari keempat atau hari terakhir. Otomatis penjualan kita jatuh dan kita rugi karena ya tidak terjual semua. Tentu gue sedih karena kita gagal memenuhi target ketika bazar itu. Dan teman-teman juga tahu ini di asrama. Karena apa? Karena ada banyak sisa dawet basi yang ada di asrama. Nah, dari kegagalan ini gue belajar banyak hal. Terutama salah satunya adalah merencanakan penjualan. Tapi ada satu hal yang gue gak sangka. Ternyata kegagalan gue ini jadi omongan banyak orang selama bertahun-tahun. Manusia memang tidak mudah lupakan kegagalan. Hal itu membuat kegagalan lebih susah untuk dilewati. Kegagalan bisa menghinggapi semua orang. Kegagalan adalah sesuatu yang niscaya pasti terjadi di dalam kehidupan. Kegagalan terjadi bukan hanya dilatar belakangi oleh tindakan-tindakan sadar yang dilakukan. Seringkali ada hal-hal yang di luar kuasa manusia untuk ditolak. Waktu kelas 11 itu, akhirnya pertanyaan siapa Aska bisa dijawab dengan kalimat sederhana kayak, oh itu ya Aska yang anak Olimpiade Biologi. Kata-katanya sederhana tapi di dalamnya penuh makna. Di dalamnya itu ada ekspektasi orang-orang sekitar gua, teman-teman,
keluarga, bahkan sampai guru-guru di IC. Dulu tuh lagi semangat-semangatnya kita mau ngebuktiin kehebatan angkatan kita, mau ngebuktiin kehebatan LKASA. Makanya saat itu perjuangan gua buat baca PDF sampai malam, sampai pusing, itu ternyata bukan cuma untuk ngebuktiin siapa gua, tapi juga tentang membuktikan siapa kita. Banyak semua orang berharap sama gua waktu itu. Semua orang ngedoain, bilang semoga sukses ya Kak, semoga lancar, semoga sukses. Dan sebenarnya setiap doa dan setiap semoga sukses yang diucapkan itu seakan menambah makna dari setiap detik yang gue habiskan di ruang-ruang pelatihan sampai tengah malam. Dan jujur waktu itu gue nggak merasa terbebani, gue biasa aja. Karena emang ya gue ngerasa performa dan nilai-nilai gue selama perjalanan gue olimpiade dari OSK sampai OSP itu ya bagus, menurut gue lumayan bagus. Bahkan menjelang OSN itu nilai-nilai simulasi dan pelatihan-pelatihan gue cukup bagus dan meyakinkan untuk mengubah ekspektasi orang-orang menjadi prediksi. Tapi pada kenyataannya takdir dan hasil bukan urusan kita. Itu semua urusan Tuhan dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di hari H pengumuman medali OSN, semua prediksi mengkhianati dan kata-kata semoga sukses ya Kak berubah jadi semoga nggak stres Kak. Jujur waktu itu hal yang paling gue pikirin adalah gimana caranya gue ngadepin orang-orang yang selama ini udah percaya dan berharap sama gue. Gue nggak tahu gimana caranya. Gue harus ngebales kata-kata semangat ya nak, kerjain yang tenang, kamu pasti bisa. Dengan kata-kata maaf ya bu, ternyata saya nggak bisa. Gue juga nggak kebayang gimana perasaan gue saat nanti pulang dari Padang, nyampe ke rumah. Gue pulang ke rumah dengan bilang, maaf ya mah, kalah. Manusia berusaha, Tuhan yang memutuskan. Kegagalan bisa saja terjadi sekali maupun berulang kali. Memang, tentu rasanya sakit. Tapi, dari hal-hal yang terjadi selalu ada pembelajaran yang menarik untuk dijadikan catatan untuk hari esok. Meskipun kita tidak pernah tahu apa yang akan ditemui di hari esok. Nah, pas Cubing dipanggil, ternyata kasusnya bukan masalah laptop sama main game doang. Ternyata ada satu kasus tuh yang emang ini tuh kita doang yang kayak melakukan, nggak tahu sih yang lain ya, kita nggak tahu ya, yaitu nyontek. Nah, iya, padahal tuh udah persiapan alibi dan segala macamnya tuh tentang main game doang. Si Cubing dia balik. Tadi gue di sidang ditanya main game, terus gue tulis nih nama-namanya. Nanti kayaknya bakal dipanggil deh lu satu-satu. Nih ada 12 nama sama gue termasuk gue kata Cubing. Terus tiba-tiba ngaco nih, gue ditanya nyontek. Pertama kali panggil Cubing, abis itu kalau nggak salah ya hari pertama itu Gali sama Bariki. Pas Gali hari pertama kelar, sore balik kan. Terus langsung wah rapat, yang 12 nama itu rapat ngumpul. Jadi tuh kita tuh pertemuan itu kayak istilah buat menyamakan inilah alibi. Alur, wah dicatat sama Gali alurnya. Ya udah akhirnya di hari itu gue dipanggil sama Rafli, terus lanjut di hari kemudian Semuanya udah sisa satu orang nih. Ini istilahnya kalau main game tuh kayak bos terakhir gitu ya. Udah selesai panggilan, kelar dah tuh. Rapat lagi ngumpul apa nih? Pokoknya kita akhirnya menunggu kabar hasil sidang kita. Iya, kita tidak diberi hak pengacara, tidak diberi kuasa hukum. Kita tidak ada hak advokasi di sana. Iya. Emang udah bersalah sih. Kelar hari Kamis sidang, kelar hari Jumat. Karena Rabu, Kamis, Jumat yang gue sendiri tuh Jumat. Hari Rabunya pakai baju pramuka gue banget, udah tiba-tiba dipanggil. Gue lagi kelas Bunova, Vicky. Sama. Dipanggil ke samping gedung A yang bisa tembus ke lapangan bola yang sebelah gedung A. Dikasih tahu, jadi kalian sekarang keliling kelas, keliling kantor minta maaf. Udah, terus masuk ke kelas masing-masing, ke kelas sendiri, ke kelas kakak kelas, guru-guru, terus yang di kelas itu kayak nyeramahin. Di kelas bahasa Inggris, Miss Yuna, kita dapat privilege bisa denger dia ngomong bahasa Indonesia. Iya, benar sekali. Jadi pas gua masuk dia ngomong, shame on you guys, bila tidak bisa berkontribusi. Jangan merusak citra kami. Ih, Wow. Itu
Dalam banget Dalam banget. Emang bener sih kita nggak ada kontribusi apa-apa gitu kayak. Iya, tapi merusak. Merusak. Terus Miss Bima terus ke kantor guru. Wah, parah tuh. Itu asli sih, bukan dimarahin, kita tuh guru-guru tuh saking udah kecewanya banget sampai nggak bisa marah, udah kayak nangis, ada yang ngomongnya biasa aja, ada yang kayak ngomongnya sedetik-detik, ada yang sampai nggak bisa ngomong. Bu Eti sampai nangis. Iya, Bu Eti nangis. Ya Bu Eti palingnya sih Bu Eti sih. Bu Eti. Dan Sama- itu kayak kalau menurut gue sih kayak menunjukin kalau emang guru-guru di IC itu bukan cuma sebagai rasa profesi dia, tapi emang benar-benar punya rasa ikatan batin antara dia dan muridnya gitu. Jadi kayak merasakan kalau emang muridnya salah bukan cuma ditegur. bukan cuma ditegur, tapi perasaannya juga, emosi juga main. Jatuh dan terpuruk tentu membuat setiap orang lelah hingga ingin menyerah. Tidak ada yang bisa baik-baik saja dengan kondisi dianggap berbeda dan diperlakukan berbeda. Jatuh dan gagal tentu menguras emosi. Kesal sudah pasti dirasakan. Marah apalagi. Tetapi dalam setiap masalah, manusia selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Pasrah dengan kondisi yang terjadi atau come back stronger. Pada akhirnya, hidup bukan tentang pilihan-pilihan semata. Akan tetapi, hidup adalah tentang melangkah dan terus berjalan. Karena roda kehidupan akan terus berputar. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Gua akui sangat berat menghadapi omongan orang. Tapi gua berusaha untuk terus belajar dan memperbaiki diri gua. Dan satu hal yang paling penting adalah move on. Gua pun juga gak pernah membenci orang yang ngomongin gua di belakang. Gua anggap itu sebagai bagian dari tanggung jawab gua sebagai pejabat publik dari jabatan gua ini sebagai koordinator Danus Ivan. Nah, beranjak ke kelas 11, gue kembali menjadi anak Danus, tapi kali ini menjadi anggotanya, yakni di Danus I Care. Jujur gue tidak menyangka masih ada orang yang mempercayai gue untuk menjadi anak Danus. Dan orang itu adalah salah satu sahabat gue namanya Raihan Ali Rahman. Nah, gue tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, yakni berupa kepercayaan yang sudah diberikan oleh teman gue untuk menjadi anak Danus. Dan alhamdulillah gue berhasil untuk membuktikan diri gue bahwa gue bisa memperbaiki diri gue. Terbukti realisasi dari ide-ide gue berhasil ngebuat tim Danus I Care mencapai hampir 50% dari target yang sudah ditetapkan. Perjalanan gue menjadi anak Danus berlanjut ketika gue kelas 12. Di kelas 12 ini, gue diamanahi untuk menjadi koordinator divisi Danus acara pensi. Nah, pensi ini merupakan acara persembahan terakhir dari LKasa. Tim Danus ini bukan hanya berhasil mencapai target, tapi juga melampaui target yang telah diberikan bahkan dalam waktu yang singkat. Meskipun begitu, gue gak menganggap ini sebagai keberhasilan diri gue sendiri. Ini merupakan keberhasilan bersama-sama dari tim Danus Pensi, karena yang sudah bekerja keras adalah semua anggota, bukan hanya gue. Dan gue mau berterima kasih kepada mereka semua karena sudah mau bekerja sama bersama gue untuk merealisasikan tugas yang diberikan. Pelajaran yang gue dapatkan dari dunia organisasi di MAN IC selama gue berorganisasi adalah setiap orang bisa menjadi lebih baik dari kinerjanya ketika mereka mau didengarkan dan diberi kesempatan. Udah pada kecewa gitulah, selesai dikumpulin lagi sama commander. Kita manggil Pak Heru nanti itu commander. Iya. Commander.
dipanggil lagi, dikumpulin, dikasih tahu job desk. Des. Besok kalian jam 7 kumpul. Oke, di depan Gedung G. gedung G, nggak boleh pakai seragam. Pakai training dan Pakai kaos. Oke, Pak. Oke, siap. Woi, excited tuh. Pagi-pagi. Ayo kita skorsing. Kita kan diskors bersih-bersih. Insan cendekia. Iya. Hari pertama dibagi 2 tim. Terus gua kedapetan bersihin piala di gedung A. Buset, piala IC banyak banget. Iya, emang banyak sih. Gila, gua naik tangga, turunin. Ntar si Bariki yang bagian ngelap sama Rizka. Ntar gua naik tangga, naruh lagi. Si Fulan ngelapin kaca, ngelapin etalase. Terus pas gua keluar, udah selesai gua nih. Gua ke akuarium kan. Iya. Gua akuarium. Bocah yang GSG udah santai banget. Jadi yang GSG itu enak banget. Kan GSG kan udah sering dibersihin ya. Nggak kayak piala kan, emang piala jangan dilapin kan. Kalau GSG kan udah sering tiap hari mungkin dibersihin sama OB. Jadi ya udah, jadi bersih-bersih kamar mandinya sambil nyetel musik gitu, kita sambil nyanyi happy banget. Terus kita bersihin akuarium. Iya, akuarium. Gosok ikan aligator. Nggak pernah kan? Pernah kan bersihin akuarium. Di flip. Terus istirahat, balik lagi jam 1:30 kalau nggak salah. Kita bersihin seluruh kamar mandi gedung B. Iya. Ya kan? Iya, lantai 1, 2, 3 sama ruang guru. Hari pertama kelar, hari kedua itu hari Jumat. Jumat itu sebelum Jumatan kita tugasnya adalah membersihkan masjid. Iya. Pertama tempat wudhu masjid, tempat wudhu cowok, tempat wudhu cewek. Iya. Wah, seru lah. Terus selesai masjid, koridor-koridornya dipel, disapu sama vakum cleaner. Kuliner. Kita ada hikmahnya nih jadi akrab sama apa namanya istilahnya? Civitas. Yang ini. Kesempatan tuh orang, kata gue nih. Iya. CS waktu itu gak kerja seminggu nih, aman. Sengaja emang. Abis Jumatan bersihin toilet RKB. Udah selesai. Dari situ kami merasa memiliki ikatan batin yang lebih, tapi sebenarnya udah sih, udah emang itu aja orangnya. 20 orang ya awalnya tuh. Terus si Icam nih, buat Pak Oji, buat Pak Erwin yang waktu itu nanya siapa yang bikin IG Macan, kami bilangnya bareng-bareng. Sebenarnya yang bikin IG Macan pertama itu adalah Muhammad Hisham. dia yang bikin, namanya dulu GG.Macan. Iya. Geng Macan. Terus rapat, Iya. diganti nama jadi Macan Bugar. Bugar. Biar enak mabuk. Iya. Jadi intinya ketika lu di skorsing kayak gitu, terima, jangan terlalu ngeluh, dan pelajarannya adalah bagaimana kita bisa mengakui kesalahan kita. Iya. Jadi kan pas lu intinya gini, kayak lu tuh sebelum berbuat sesuatu lu harus sadar perbuatan lu akan ada konsekuensinya, baik itu baik ataupun buruk. Terus dari situ, dari perkataan-perkataan guru juga sadar kalau ini tuh perbuatan yang tercela lah, nggak masa nggak pede sama jawaban lu sendiri. Iya, benar-benar. Dan Apa susahnya taat aturan. Iya kan, kayak tinggal ikutin doang kan, karena aturan tuh ada bukan untuk dilanggar. Dan yang kata-kata dari Miss Yuna, kalau nggak bisa berkontribusi jangan merusak citra kami. Jadi kayak itu sebenarnya kalau kita cermati baik-baik lagi itu bisa diterapkan di mana aja kan, di kampus, di organisasi, keluarga, atau bahkan ya di keluarga, atau bahkan dalam konteks negara gitu, agama juga gitu kan. Dan pesan buat kami juga itu adalah jangan menjudge orang terlalu cepat. Nah ya itu, karena setiap pendosa punya masa depan dan setiap orang baik itu punya masa lalu. iya, kita menganggap kita baik, tapi kita juga nggak boleh mencela orang atas keburukannya lah. Terserah lah mau diambil kayak gimana nih pesan ini. Iya, Kalau intinya mau jadi jangan pesan, kalau terlalu- mau tersinggung, Ya. terserah. Kalau lu mau nggak terima terserah. Tapi kalau orang bijak sih harusnya Diambil yang baiknya aja. Kalau yang baik itu datang dari Allah kan, tapi kalau yang buruknya datang dari kita. Terakhir adalah ada banyak orang yang bilang nakal boleh, gue bego jangan. jangan, tapi Kalau kalau bisa. ya jangan nakal. Iya, kalau bisa nggak nakal tapi nggak bego ya bagus Iya, lah. bagus. Kenapa harus nakal dulu? Iya. Dulu waktu kelas 12 itu, setelah pulang OSN, pertanyaan yang paling sering muncul di kepala gue adalah kenapa waktu itu gue gagal. Waktu itu ya gue sering banyak bikin jawaban-jawaban yang gue harap bisa memuaskan hati gue. Kayak salah inilah, blunder itulah, harusnya gini, harusnya gitu. Tapi ternyata jawaban-jawaban kayak gitu
nggak bisa bikin gue puas. Berat rasanya waktu ngelihat teman-teman gue yang dulu berjuang bareng, semuanya berangkat pelatnas, sementara gue masih bikin alasan-alasan gak jelas. Waktu itu juga banyak teman-teman gue yang justru bercanda-bercanda ngeledekin gue, nanya-nanya kayak, "Kak, mana medali lu?" Atau, "Kak, kapan lu berangkat pelatnas?" Mereka sambil nanya gitu sambil ketawa dan bercanda. Waktu itu sih sebenarnya gue nggak merasa terhina, gue justru merasa senang karena orang-orang yang gue paling takut bakal kecewa ternyata justru ketawa. Jadi saat itu mereka juga membantu gue untuk melewati masa-masa sulit di mana gue menyesali kekalahan gue waktu itu. Dan di saat yang sama, bulan-bulan awal kelas 12 itu kan semua orang mikirin tentang masa depan, semua orang mikirin tentang cita-cita dan mau jadi apa. Jadi waktu itu ada pertanyaan baru yang muncul di kepala gue. Setelah ini apa? Setelah ini apa yang harus gue perjuangkan? Dan akhirnya gue menemukan satu jawaban yang bisa membuat hati gue puas. Jadi waktu teman-teman gue berangkat pelatnas buat mengejar medali paling bergengsi di bumi, gue memutuskan untuk berjuang keras untuk mengejar kampus paling bergengsi di bumi. Waktu itu gue udah bertekad, pokoknya semua kecewaan, semua kekesalan karena waktu itu gagal itu, gue harus jadikan itu sebagai semangat baru untuk gue berhasil dalam perjuangan terakhir gue ini. Saat itu juga merupakan semacam pembalasan gue, bagaimana gue bisa menembus kepercayaan orang-orang sekitar gue, teman-teman gue, mama, papa, guru-guru yang kayaknya kecewa waktu gue gagal di OSN itu. Dan pengalaman dari yang gue dapat di OSN, ilmunya juga banyak yang kepake dan membantu gue dalam perjalanan gue tes dan juga seleksi untuk masuk ke kampus di luar negeri. Dan alhamdulillah pada akhirnya gue berhasil di perjuangan terakhir itu. Jadi pada akhirnya pertanyaan siapa Aska bukan lagi dijawab dengan kata-kata, "Oh itu Aska yang kalah di OSN." Tapi sekarang bisa dijawab dengan, "Oh Aska yang beasiswa ke Jepang ya?"